Di zaman modern ini sangat tidak asing lagi dengan fenomena ahwat hunter, di mana ada beberapa kelompok laki-laki yang mengumpulkan foto muslimah yang berhijab ataupun yang bercadar sebagai objek fantasi mereka. Nah, pertanyaannya itu, apakah ini termasuk ke dalam sexual disorder? Jawabannya ya, masuk ke dalam sexual disorder, masuk pada uh, jenis parafilia, ya ini bagian fetis. Karena di situ kenapa bagian fetis? Karena di sini dia mengambil di zaman ini sangat tidak asing dengan fenomena ahwat antar di mana perempuan. Karena di sini dia mengumpulkan foto muslimah itu untuk mengumpulkan foto untuk objek fantasi dia. Kemudian apakah orang dengan kelainan ini bisa disembuhkan? Menurut kelompok kami bisa, yaitu dengan terapi. Jenis terapinya yaitu bisa menggunakan terapi terapi psikoanalisis, yang mana di sini kita luruskan lagi alam bawah sadarnya. Lalu selanjutnya ini ada terapi behavioral, yang mana contoh tindakannya yaitu seperti teknik reorientasi organik, yaitu dengan cara menyandingkan stimulus perangsang yang bersifat normal. Itu seperti itu. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah sudah dijawab oleh makalah. Kepada Saudari Kurnia, apakah dimengerti? Cukup moderator. Alhamdulillah sudah dimengerti oleh saudari Kurnia. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, oh ya, sebelum itu saya minta yang teman-teman yang pakai laptop silakan nanti di screenshot ya, yang 21 orang ini. Bahwasanya tadi itu Bapak bilang yang masuk di sini cuma yang bisa hadir. Selain itu teman-temannya tidak masuk sini dibilang alpha. Oke. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah pemangkalan sudah menemukan jawaban pertanyaannya? Tunggu ya moderator sebentar. Oke. Nah, apakah laki tersebut menimbulkan pengakuan dari masyarakat? Mau bertanya dengan saudari Kiki bisa, moderator? Dipersilakan saya. Sebentar dulu, saudara Kiki saudari ada di sini? Hadir. Halo saudara Kiki, oke. Lanjut moderator. Kasus ini sudah berapa lama? Dia mulai menunjukkan ketertarikannya itu sudah dari dia mungkin secara biologis ya mungkin ya, soalnya dari perawakannya dia tuh memang seperti perempuan gitu kan. Terus tapi kemarin-kemarin itu dia masih kayak laki-laki gitu modelnya. Tapi lama-lama
dari sekarang ini dia mulai lebih menunjukkan kalau dia itu perubahannya itu kayak dia rambutnya dipanjangkan, memakai pakaian lawan jenisnya, kayak gitu loh, lebih lebih menonjolkan gitu. Terus misalnya yang berjalan terkait dengan hal tersebut dan sekarang mulai terang-terangkan. Kalau dari kasusnya, Dengan dia seperti itu, apakah dia ingin mendapat pengakuan bahwa dia tuh udah berubah gitu loh? Maksudnya kan dia dari uh, fisiknya itu kan dia udah berubah gitu kan. Apakah dia dengan menunjukkan keterang-terangan dia seperti itu, apakah dia ingin mendapat pengakuan dari masyarakat? Terus bagaimana mental masyarakat menanggapi dia yang seperti itu? Oke. sebelumnya apakah dia memang berkeinginan buat menjadi seperti lawan jenisnya, atau memang dia aja yang seperti itu? Kalau dari keinginannya, pasti kan kita tahu keinginan dia, karena dia kan udah berubah gitu. Maksudnya dari penampilannya kan sudah berubah, berarti dia memang berkeinginan untuk menyerupai lawan jenisnya gitu. Sebentar ya. Terapi. Moderator, coba ditanya ke Saudari Ila apakah ingin menjawab pertanyaan. Beri waktu saya dulu ya. Oke. Baiklah, Saudara Ila, Saudari Ila. Halo, Saudara Ila. Lagi cari juga. Halo, Saudara Ila. Apakah sudah ada jawaban untuk pertanyaan lain mungkin? Atau menjawab pertanyaan Kiki? Kasih waktu sebentar lagi, moderator. Oke, saya kasih untuk pemakalah waktu 5 menit. Bisa mau makalah? Bisa, moderator. Oke. Sampai jam 11 lewat 11 ya. Oke. Moderator, coba menjawab. Oke, dipersilakan saja untuk pemakalah. Dari pertanyaan si Kiki, apakah laki-laki tersebut ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat tentang perubahannya? Menurut saya iya. Saya katakan seperti itu. Terus bagaimana dengan mental masyarakat mengenai kondisinya sekarang ini? Menurut saya tidak ada sangkut pautnya dengan mental masyarakat. Menurut saya seperti itu. Karena yang dikatakan mental itu kan itunya sudah dalam, ya mungkin orang lain itu bisa aja sih melihat kondisi dia ataupun tindakan dia yang seperti perempuan itu, seperti itu. Oh, berarti masyarakat itu mentalnya tidak terpengaruh dengan perubahan dia gitu. Iya. Untuk kategori yang seperti ini dalam sexual disorder ini masuk dalam kategori gangguan identitas gender. Di video saya masukkan beberapa karakteristiknya, lalu di situ saya mencantumkan ada pada remaja maupun dewasa dan anak-anak. Dan tindakannya seperti itu apabila dia sudah sampai pada dia tidak bisa mengendalikan, di situ ada terapinya saya cantumkan. Yang mana maksud terapi di situ adalah
Sebentar. Yang mana maksud di terapi di situ adalah usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengubah bentuk tubuh seseorang agar memang sesuai dengan identitas gendernya. Apabila dia tidak bisa mengendalikan lagi, jatuhnya seperti mengikuti memang keinginannya, tapi di sini sebelum itu dikasih poin-poin jika dia melakukannya seperti apa, jika tidak melakukannya seperti apa, seperti itu. Alhamdulillah sudah dijawab pemakalah Saudara Kiki. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemakalah. Baik, masih ada pertanyaan? Kepada Masih Saudara ada, Pak, Kiki, satu lagi. Saudari Kiki dimengerti? Sudah, moderator. Aku kena, woi. Tidak nyaman dengan jenis kelamin yang dimiliki dan lebih suka berperan sebagai Halo? Oh, jaringanku nyangkut-nyangkut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Retno. Moderator. Oh, jaringanku kena. Halo? Iya, satu lagi. Pertanyaan dari si Retno. Bentar. Jaringan saya jelek. Silakan. Siapa yang jawab? Saya, Pak. Silakan, Ali. Bagaimana? Ya. Kalau menurut saya, dari pertanyaan Saudara Retno, bagaimana cara yang tepat untuk menangani orang yang seperti itu pada teman laki-laki yang mendalami karakter perempuan, kan? Yang pertama, untuk cara simpelnya saja kita sebagai kawan, ia selalu mengingatkan dia. Lalu yang kedua, menurut kami, tindakan yang dia lakukan seperti gemulai-gemulai ataupun itu kita tidak benarkan, jangan malah kita ketawakan, dia merasa senang atas tindakan dia seperti itu. Lalu yang selanjutnya, gimana ya? Jika pada situasi yang lebih rumitnya, ada beberapa terapi yang tadi saya jelaskan jika pada situasi yang rumit itu. Tapi untuk jangka-jangka saat ini ataupun dalam sekitar kita yang kita mengetahui itu tidak layak dan tidak baik bagi dia, kita selalu mengingatkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Maaf sebelumnya saya tadi keluar dari jaringan. Apakah halo teman-teman? Ya, baik. Terima kasih pemakalah atas jawabannya. Nah, di sini bisa nggak pemateri itu memberikan contoh bagaimana cara dari Retno sudah dipahami? Ya, moderator. Nah, di sini terima kasih atas jawabannya pemakalah tadi. Di sini saya meminta contoh bagaimana cara kita untuk mengingatkan teman kita tadi. Karena yang usaha kami untuk mengingatkannya itu semakin kami ingatkan, dia menjauhi yang siapa tadi yang mengingatkan dia gitu. Kayak dia tidak suka untuk diingatkan seperti itu.
bisa pemakalah memberikan contoh bagaimana cara kita untuk mengingatkannya. Terima kasih. Maaf, pemakalah dengar tadi. Ya, sebentar ya. Sebentar, Saudari Retno. Sebentar, saya cari dulu. Izin membantu menjawab moderator. Moderator. Adik. Saudara Gopal mana? Ya udah saya ambil alih ya. Baik, sudah kepada saudari Ade, silakan untuk menambahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sedikit memberikan jawaban atas pertanyaannya Saudari Retno tadi kan. Bagaimana cara kita mengingatkan dia agar tidak berperilaku seperti itu? Menurut saya, kalau misalnya kita sudah memberikan peringatan yang baik dengan niatan agar dia bisa berubah, namun kalau dari dirinya sendiri tidak ada niatan untuk berubah, akan sulit untuk mengubah diri teman Retno tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah mengingatkan hal-hal yang baik untuk berubah, kalaupun itu malah membuat si temannya Retno ini menjauhi, ya sudah, itu pilihannya gitu. Karena kalau kita kan tugasnya mengingatkan gitu, memberi nasihat yang baik. Setelah itu tindakan selanjutnya itu kembali ke dia. Dan kalau dia berniat untuk berubah, pasti dia akan berubah. Karena emang niatnya berubah itu harus dari diri sendiri dulu, baru bisa berubah, bukan dari orang lain. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita bisa nih secara nggak langsung membantu dia berubah, contohnya dia sering bermain ataupun ngumpul sama perempuan-perempuan, kita bisa kayak ngarahin ke teman-teman cowoknya gitu untuk ngajak dia untuk main bareng gitu, duduk-duduk bareng, nggak cuma sama perempuan aja gitu. Jadi kan secara nggak langsung nanti dia lebih sering main sama teman-teman cowoknya gitu. Segitu aja sih. Terima kasih moderator. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya sepertinya sudah ada dari ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, saya akan sedikit menambahkan tadi dari pertanyaan dari Retno tadi. Jadi juga udah dijawab sama adik sebagian. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya ada seorang teman yang kasusnya seperti ini. Dan langkah pertama kami itu kami minta kepada ketegasan dari orang tuanya. Karena kan salah satu orang yang berperilaku seperti perempuan kan ditimbulkan juga dari faktor lingkungan juga kan. Nah, kita sebagai teman betul mengingatkan apabila memang betul-betul tidak ada perubahan, ya udah kita lepas tangan gitu. Nah, kemarin kami juga pernah bilang sama orang tuanya bahwa anaknya di pergaulannya seperti ini. Beliau tidak mau berteman sama laki-laki, cuma mau berteman dengan perempuan saja. Gitu. Nah, kami minta kepada keluarganya untuk bertindak tegas kepada anaknya ini.
dengan cara tidak langsung si orang tua akan mendidik anaknya bahwa pergaulan yang benar itu seperti ini, walaupun pergaulan dengan perempuan itu benar, tapi kan alangkah lebih baiknya kita bergaul antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, jadi langkah pertama kami itu kemarin mengingatkan kepada orang tuanya untuk bertindak tegas kepada anaknya. Terus yang kedua yang disampaikan adik tadi, kami juga mengikut sertakan teman-teman cowok kami untuk bergabung supaya si teman kita ini terbiasa nantinya dengan lingkupan yang ada cowoknya, gitu. Karena nantinya supaya tidak canggung apabila telah berbaur dengan teman sejenisnya, gitu. Itu sih kalau pengalaman pribadi saya, dan alhamdulillah teman saya ini udah sedikit berkurang sifat keperempuanan, gitu. Baik, alhamdulillah sudah dijelaskan oleh saudara Deri tadi. Bagaimana saudara Retno, sudah paham? Masya Allah, terima kasih untuk tambahannya saudara Deri dan saudari Ade. Alhamdulillah saya paham. Alhamdulillah, baik. Pada perhatian sudah selesai pertanyaannya? Pemateri, sudah semua pertanyaan? Sudah, moderator. Alhamdulillah, baik. Baik, saya tutup untuk kelompok ini. Saya langsung serahkan kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam kita sama-sama bermohon semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas jalannya, di atas sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Baik kawan-kawan. Jadi tadi sudah diskusikan ya, ada beberapa pertanyaan tadi yang didiskusikan dari materi yang sudah dipresentasikan tadi disampaikan oleh pemateri tadi ya. Jadi bahasan kita sekarang adalah tentang gangguan seksual atau sexual disorder ya, gangguan seksual. Nah, pertama yang harus kalian pahami dulu apa itu gangguan seksual kan. Yang kedua nanti jenis-jenisnya apa saja. Ya, kemudian apa saja penyebab dan terapinya ya. Sexual disorder ya atau gangguan seksual ini adalah gangguan yang berkaitan dengan yang pertama itu fungsi seksual seseorang, fungsinya. Yang kedua orientasinya. Ya, orientasi berarti berkaitan nanti dengan tujuan apa? Jadi tujuan dari apa namanya itu? Kalau laki-laki ya, kalau yang bermasalah orientasi seksualnya itu gay namanya. Kalau perempuan lesbi, itu dia namanya orientasi. Kalau disfungsi itu ketidakmampuan ya. Ketidakmampuan keberfungsian organ-organ seksualnya, baik secara medis maupun psikologis. Nah, yang kita kaji di sini adalah yang berkaitan erat dengan psikologisnya. Ya, ini ranah konselor, ranah psikolog ya. Kemudian dua itu yang ruang lingkup yang akan kita kaji. Itu namanya gangguan sexual disorder ya, gangguan seksual. Baik. Jadi gangguan seksual ini dalam psikologi abnormal itu menjadi satu bahasan tersendiri. Karena gangguan ini banyak yang mengalami ya, baik yang orientasinya maupun fungsinya bermasalah. Banyak yang menderita gangguan ini. Ya. Di antara beberapa kasusnya itu sampai berakhir pada kasus kriminal yang cukup ekstrim ya, seperti pembunuhan ya. Pada Rian Jombang misalnya kan. Itu kan karena orientasi seksualnya ya, atau ya banyak pada kasus-kasus yang lain ya. Nah, jadi
dalam psikologi abnormal ini dibahas ya, perilaku ini dibahas. Nah, apa saja bentuk gangguan ini? Yang pertama, gangguan ini berbentuk gangguan pada identitas gender. Ini satu lagi ya, 3 berarti ya, identitas gender, kemudian disfungsi, kemudian disorientasi ya. Ini ranahnya, 3 ranah ini. Yang pertama gangguan identitas gender namanya. Jadi gender tahu ya, gender itu peran sebagai seorang laki-laki atau perempuan, itu namanya gender. Ya, peran kita. Jadi Fando kalau ya laki-laki ya biasanya berjenggot kan, gender ya. Kemudian kalau perempuan berjenggot kan ini kan. Nah, kemudian apalagi perannya pakai pakaian, biasa kalau laki-laki lebih maco misalnya kan, kalau perempuan lebih feminin. Laki-laki rambutnya pendek, kalau perempuan panjang, itu gender. Laki-laki itu apa namanya apa, dia menampakkan kekuatan fisiknya ya. Kalau perempuan tuh lemah gemulai. Jadi kalau ada yang berkebalikan, laki-laki itu seperti peran perempuan yang dia mainkan, atau sebaliknya perempuan memainkan peran laki-laki dalam kehidupan sosial. Nah, jadi gender ini erat kaitannya dengan kehidupan sosial, norma sosial. Berarti dia bermasalah ya. Wah, Pandu tutupnya ya. Jadi bermasalah ya. Berarti ada di sini gangguan identitas gender. Ya, itu gender namanya. Kemarin ada gerakan yang cukup heboh ya dan viral baik di dunia maya maupun di dunia akademisi. Ada namanya gerakan feminisme dari barat ya. Jadi orang kita termasuk ilmuwan kita itu gamang ya. Atau gambang itu bahasa lainnya, kelompok titik itu apa namanya dia? Apa istilahnya? Latah. Latah. Jadi orang kita ini latah. Baik masyarakat kita maupun ilmuwan kita latah dengan hal-hal baru seperti itu. Jadi gerakan feminisme itu gerakan yang mengusung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam status sosialnya, artinya dalam gendernya. Jadi feminisme ini mengusung laki-laki itu kayak perempuan, atau perempuan itu, tapi dia lebih mengusung gerakan apa ya, perempuan ya, ya kalau moto mereka itu menaikkan harkat martabat dan derajat perempuan, padahal sebetulnya tidak ya, malah merendahkan ya, karena sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tak akan bisa pernah disamakan. Allah sudah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin perempuan, dia dilebihkan di atas perempuan. Ya, apa kelebihannya? Dia mampu memberi nafkah, mampu melindungi, fisiknya kuat, itu kelebihannya. Dan ini nggak akan pernah berubah. Mau gimana kalau laki-laki bertinju sama perempuan, kebanyakan yang kalah itu perempuan. Ya enggak? Kecuali kalau perempuan itu jago karate mungkin ya, lawan laki-laki yang tak pandai bela diri ya mungkin menang ya. Tapi kalau dua-duanya sama gitu ya, sepantaran, ya, lebih kuat laki-laki. Nah, kalau kerja juga gitu, laki-laki ini kuat, dia bisa mengangkat beban fisik yang berat gitu ya. Perempuan tak bisa. Kemudian dari segi perannya juga begitu. Laki-laki itu kalau bekerja di luar, itu hambatannya lebih sedikit dibandingkan perempuan. Perempuan susah kalau kerja di luar. Kalau dia punya anak gimana? Sampai umur 2 tahun dia harus menyusui. ASI eksklusif minimal 6 bulan. Nah, selama itu bagaimana dia melakukan perannya? Ya, kalau disamakan dengan laki-laki tidak akan bisa. Belum lagi ketika haid, ya, moodnya berubah, perasaannya berubah. Kalau laki-laki kan tidak pernah haid, ya. Jadi stabil emosinya. Kalau perempuan tak bisa. Jadi gerakan feminisme ini salah satu gerakan gender sebetulnya yang tidak tepat. Ya, Islam itu sebetulnya sangat feminisme, ya. Feminisme yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau kawan-kawan tahu ya, dulu, ini mohon maaf untuk yang perempuan, dulu di Arab itu, ya di masa jahiliyah, di dunia secara umum ya, secara global, itu perempuan itu sama seperti WC, tahu WC ya? Nah, WC, mungkin ada yang tak pernah ke WC kan? WC untuk apa gunanya? Tempat Membuang. membuang hajat, melampiaskan hajatnya gitu ya. Perempuan dulu seperti itu. Jadi kalau laki-laki ini pengen dah temui perempuan, dah setelah tinggalkan.
tak pernah dinafkahi, tak pernah diberi rizki, tak dilindungi ya. Bahkan kaum Quraisy pada waktu itu, nah ini sejahil-jahilnya bangsa pada waktu itu di Arab ya, di Mekah itu kaum Quraisy itu perempuan itu diundi ya, ketika dia hamil diundi. Nah, nanti anaknya siapa? Nanti mungkin ada tuh riwayatnya ya. Jadi anak itu cara ngundinya ketika anak lahir itu, kalau 10 orang yang pernah menggaulinya, dipanggil 10 orang laki-laki tadi, kemudian dicubit anak tadi, nangis kan? Di siapa anak tadi ketika digendong, di laki-laki tadi, berhenti dia menangis, itu bapaknya. Nah, mantap kan? Kemudian bayi perempuan yang baru lahir itu dibunuh. Ya, tak senang orang. Kalau laki-laki itu yang lahir ya, bayi laki-laki waktu itu di bangsa Quraisy itu, di kaum Quraisy itu dipengumumkan ya, diumumkan. Nah, diberikan apa namanya, orang tuanya itu bersyukur ya, diberikan semacam wujud syukurnya itu makanan dan semuanya kepada masyarakatnya. Kalau perempuan dibunuh, bahkan bukan cuma dibunuh, dianiaya dulu sebelum dibunuh, diseret di padang pasir, habis itu dikubur. Jadi lahir anaknya perempuan, tahu bapaknya, langsung merah telinganya, merah matanya, ya, jadi banteng ya kayak PDI itu. Ya, diseret anaknya tadi pakai kuda ke tengah padang pasir, kemudian dikubur di situ. Ya, sadisnya. Perempuan pada waktu itu seperti itu. Ya. Kemudian datang Islam, dilindungi perempuan, dilindungi hak-hak perempuan, ya. Perempuan menjadi merdeka, mereka bisa bekerja sebagaimana laki-laki sesuai dengan kodratnya. Ya, di zaman Nabi ada perempuan bekerja. Jangan bilang tak ada yang bekerja. Ya. Istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu seorang ulama di kalangan sahabat. Nah, dia tak bisa mencari nafkah, ya kurang keterampilannya untuk bekerja. Tapi kalau untuk ilmu, dia luar biasa. Sampai sekarang kita kalau baca hadis itu sering disebut nama Ibnu Mas'ud. Nah, tapi istrinya itu pinter nganyam, dia menganyam apa kulit, entah apa yang dia anyam, kemudian dia jual, banyak duitnya. Nah, jadi suatu saat ceritanya istri Ibnu Mas'ud ini lewat di depan majelisnya Nabi. Waktu itu Nabi sedang berkhutbah tentang keutamaan sedekah. Mau didengar sama istrinya. Orang sedekah itu begini keutamaannya kan. Tertarik dia untuk bersedekah. Siapa yang tak mau surga gitu kan. Akhirnya dia pulang ke rumah buru-buru, diambilnya semua perhiasannya, mau dibawanya ke tempat Nabi, mau disedekahkan ceritanya. Nampak sama suaminya Ibnu Mas'ud. Yang gitu ya, nah, ini bahasa kita sekarang gitu ya. Kalau dulu nggak tahu ya, mungkin apa Habibi ya, Habibati ya. Nah, yang sini dulu mau kemana? Kok buru-buru gitu ya? Baru masuk udah mau keluar gitu ya. Kata Ibnu Mas'ud. Kemudian istrinya bilang, saya mau sedekah. Tadi Nabi bilang begini dan begini tentang keutamaan sedekah. Saya mau masuk surga, gitu ya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Ada orang yang lebih berhak kamu sedekahi dibandingkan kamu kasihkan ke Nabi. Mending kamu kasih ke saya, kamu sedekah ke saya ini. Jadi istri suruh sedekah ke suami. Lah istrinya belum tahu nih. Wah, ini kamu ngada-ngada. Saya tanya Nabi dulu, boleh enggak gitu ya. Nah, jadi enaknya dulu kalau ada Nabi itu gitu. Ada yang baru gitu ditanya ke Nabi. Nah, kalau sekarang kan tak boleh lagi. Ya, Pando misalnya buat syariat baru terus diajak orang ini tak boleh ya. Tak boleh. Syariat sudah berhenti, tak ada lagi syariat yang turun. Jadi kalau ada nabi palsu, syariat baru ini semua bid'ah namanya ya, sesuatu yang baru dalam perkara agama ini tak boleh. Nah, kalau dalam perkara dunia silakan. Saya mau jual beli pakai GoFood Pak, ya selama tidak dilarang enggak apa-apa. Saya mau naik pesawat Pak, tapi pesawatnya itu enggak di udara Pak, pesawatnya nyelam misalnya. Oh terserah ya. Enggak apa-apa. Ya, tapi kalau masalah agama jangan ya. Akhirnya datanglah istrinya ke tempat Nabi, ya Rasulullah, saya tadi dengar kamu begini-begini bercerita tentang sedekah dan keutamaan. Saya tertarik untuk sedekah. Ya. Tapi ketika saya mau sedekah, saya udah ambil semua perhiasan saya tadi. Suami saya si Ibnu Mas'ud bilang, sedekah aja ke dia, ya karena dia lebih berhak untuk menerima. Karena Ibnu Mas'ud ini ya miskin ya. Ya, dia karena tak punya keterampilan yang cukup untuk bekerja. Kata Nabi, ya betul, ya lebih baik kamu sedekahkan ke suamimu. Ya.
Karena kalau dalam Islam yang lebih utama untuk disedekahi siapa? Karib, kerabat, termasuk ya kalau suami ke istri itu namanya menafkahi, itu kewajiban suami. Tapi kalau istri memberikan hartanya, jadi harta suami beda dengan harta istri. Ya, harta istri berbeda dengan harta suami. Kalau harta suami itu ada hak istri dan anak. Tapi kalau harta istri, ya dia sendiri yang punya. Adil Islam itu kan. Walaupun warisannya nanti untuk laki-laki 2, perempuan dapatnya 1 gitu ya. Ya perempuan dapat 1 untuk dia. Kalau laki-laki dapat 2 untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ibunya, untuk saudara perempuannya. Ayo. 4 jadinya dibagi kan. Jadi Islam itu adil. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan orang feminisme itu menggugat ini. Oh, Islam tuh nggak feminisme, masa warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dia nggak tahu kalau yang 2 itu dibagi 4 jadinya. Untuk siapa aja? Istrinya, anaknya, ibunya, dan saudara perempuannya. Jadi laki-laki itu punya tanggung jawab untuk ibu dan saudara perempuannya kalau ayahnya, saudara laki-lakinya udah nggak ada. Ya, makanya saudara perempuan itu kalau dia diceraikan suaminya, yang bertanggung jawab memberi nafkahnya kalau bapaknya sudah nggak ada adalah saudara laki-lakinya. Jadi perempuan dalam Islam sangat dilindungi. Beda laki-laki. Laki-laki kalau dicerai istrinya gimana? Cari hidup sendiri, cari makan sendiri. Nah, kalau perempuan nggak dilindungi, loh, kurang feminisme gimana Islam tuh? Coba. Dan peran-peran seperti ini yang mulai digugat oleh orang-orang feminisme, ya secara sosial ya. Nah, ini model yang pertama. Model yang kedua itu adalah tampilan. Nah, bahwa perempuan tuh boleh pakai rambut pendek, pakai baju apa, dan sebagainya. Sama seperti laki-laki, tidak masalah. Kemudian perannya juga begitu, ya peran-peran sosialnya. Kemudian perilakunya juga begitu. Nah, ini termasuk gangguan disorientasi gender ya, gangguan gender ya. Identitas gendernya bermasalah. Nah, ini perlu di terapi yang seperti ini ya. Jadi kalau ada yang masih belum jelas dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Sampai saat ini masih bingung, Pak, saya ini laki-laki apa perempuan gitu ya. Nah, ini perlu diterapi ya. Perlu dijelaskan bagaimana peran yang benar. Makanya dari kecil anak itu biasakan dengan perannya sesuai dengan gendernya. Kalau laki-laki biasakan pakai pakaian laki-laki dari kecil, perempuan juga begitu. Kalau enggak nanti ketika besar dia akan bermasalah pada identitas gender. Ya, nanti ketika dia sudah remaja, dia laki-laki masih pakai rok dia misalnya kan, atau pakai pakaian yang warnanya feminin gitu misalnya kan. Nah, ini nanti takutnya ada gangguan yang lebih serius dibandingkan itu. Jadi gender ini belum tidak termasuk di dalamnya LGBT, gay dan lesbi ya. Kalau LGBT, gay, lesbi itu dia disorientasi seksual namanya. Dia sudah ke perilaku seksual. Kalau gender itu baru ke perannya sebagai laki-laki atau perempuan secara sosial. Beda ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada gangguan yang disebut dengan parafilia. Nah, dalam DSM-4 itu dijelaskan parafilia itu termasuk kelompok gangguan yang di dalamnya mencakup tentang ketertarikan seksual kepada objek-objek yang tidak wajar ya, atau tidak normal, atau aktivitas seksualnya juga tidak sewajarnya. Apa saja parafilia ini? Ada 3 jenisnya ya parafilia ini. Yang pertama namanya preference for non-human object ya. Apa saja jenis ini? Dalam jenis yang pertama ini, yang menjadi objek seksualnya itu bukan manusia. Ada 2 preferensi. Yang pertama fetisisme namanya. Yang kedua fetisisme transvestiknya. Fetisisme itu apa? Tadi sudah disinggung sejelas. Fetisisme itu dia memperoleh kepuasan seksual itu dari benda mati. Dari benda mati. Contoh misalnya pakaian dalam perempuan ya. Jadi dia beli pakaian dalam perempuan, kemudian dia mendapatkan sensasi seksualnya dari pakaian tersebut. Jadi pakaian tersebut digunakan sebagai
alat untuk memuaskan seksualnya. Ya, jadi dia tidak pakai ya, dia tidak pakai. Misalnya dengan menyentuhnya, dengan menciumnya, dia sudah mendapatkan kepuasan seksual, atau dengan menempelkannya pada organ vitalnya, itu dia sudah mendapatkan kepuasan seksual. Ya, ini fetisisme. Kemudian yang kedua, ini jenis fetisisme yang ini pengembangannya ya. Fetisisme transvestik namanya. Kalau ini dia memperoleh kepuasan seksual itu dengan memakai pakaian lawan jenisnya. Nah, biasanya dua jenis penyakit ini banyak pada laki-laki. Hati-hati ya Pando ya. Nah, jika yang pertama tadi itu dengan menyentuh, dengan mencium, memegang atau menempelkan, ini dengan memakai. Jadi kalau transvestis ini dia memakai pakaian perempuan untuk memperoleh kenikmatan seksual. Jadi dia beli pakaian tersebut ya, dia beli CD-nya perempuan, kemudian bra-nya, kemudian dia pakai, dia bawa jalan kemana-mana. Ini mendatangkan kepuasan pada dirinya. Ini namanya fetisisme transvestik ya. Oke, ada dua jenisnya ya. Yang pertama tadi. Kemudian preference for situation causing suffering ya. Jenis ini biasanya dipicu oleh situasi. Ya, jadi gangguan seksual ini berkaitan dengan situasi tertentu. Dan biasanya orang-orang seperti ini ada gangguan jiwa padanya. Nah, lebih kompleks dari yang pertama. Kalau pertama tadi objeknya saja, kalau ini situasi dan ada indikasi gangguan jiwa. Apa saja jenisnya? Ada yang pertama namanya eksibisionisme. Nah, ini sering dengar ya. Eksibisionisme itu banyak terjadi kalau dulu pada laki-laki ya, kalau sekarang saya kira sudah merambah ke perempuan. Nanti saya jelaskan contohnya. Tapi ada yang tak sepakat dengan saya, terserah pendapat saya. Yang tak sepakat ya tinggal dibantah kan gitu. Oke. Jadi eksibisionisme itu yang pertama dia banyak terjadi pada laki-laki ya dulu ya. Di UGM dulu, di Universitas Gadjah Mada itu ada hutan UGM namanya. Hutan UGM itu kalau malam atau pagi atau di waktu-waktu tertentu itu sepi dia. Hutan itu di tengah-tengah kampus ya, kayak hutan di Unri itu ya. Nah, banyak mahasiswa yang mengalami atau orang-orang masyarakat yang mengalami eksibisionisme ini bersembunyi di situ, di pinggir jalan itu kan jalan di tengah-tengah hutan itu kan. Kemudian ketika ada perempuan yang lewat, itu dia buka celananya, dia perlihatkan organ vitalnya itu kepada lawan jenis tadi, perempuan tadi. Kemudian dia mendapatkan kepuasan seksual di situ. Dulu ya pada laki-laki terjadi seperti itu gejalanya. Atau misalnya dulu waktu masih ada SKA, tahu SKA ya? Tidak ada yang tak pernah ke SKA, saya kira tak ada ya. Nah, minimal lewat di depannya, ya, walaupun tak masuk itu lewat aja, ya. Berarti tahulah SKA ya. SKA dulu kan ada jembatan penyeberangan ya, yang seberang sana yang arah ke Living Ward ya, ala Living Ward. Itu di situ dulu di atas jembatan itu ada pelaku ini satu, dia laki-laki. Nah, dia agak mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau ada perempuan yang lewat jembatan penyeberangan itu, dia kejar, dia buka celananya. Nah, ini sering terjadi. Ya. Jadi kalau karyawan-karyawan SKA itu dapat hafal, jarang yang lewat situ ya. Nah, ini namanya eksibisionisme. Jadi dia menampakkan organ vitalnya untuk mendapatkan kepuasan seksual ya kepada lawan jenisnya. Lalu kepada wanita seperti apa, Pak? Ya. Pada wanita ini juga bisa terjadi. Ya, apa gejalanya? Nah, ini pada wanita-wanita yang disebutkan Nabi yang tidak memenuhi kriteria memakai pakaian yang sesuai dengan syariat. Apa saja? Jadi pakaian itu kan ada 3 kriterianya, ya, 3T. Tidak transparan, tidak ketat, dan tidak terbuka auratnya, artinya menutup aurat semuanya. Ya. Ada pakaian yang membungkus aurat, ada yang menutup aurat. Yang betul itu yang menutup aurat. Apa kriteria pakaian menutup aurat? Yang pertama, pakaian tadi tidak transparan, ya. Artinya kalau dilihat tuh nggak tembus pandang.
Nah, ini mahasiswa banyak nih, mahasiswi ya, bukan mahasiswa ya. Mahasiswi itu kalau masuk ke kelas itu ya, udah jelas pintunya terang, ada sinarnya, dosennya di dalam, pakai pakaian transparan. Nah, ini celaka ini. Ya, celaka ini. Ini banyak terjadi pada mahasiswi. Makanya mahasiswi, Anda kalau pakai pakaian ke kampus itu perhatikan. Ya, pakai pakaian yang agak tebal. Kalau tipis dilapisi. Sehingga ketika kena cahaya di pintu tuh, itu nggak apa dia, nggak menerawang gitu ya. Nah, nggak transparan dia. Ya, kalau pakaian sekarang kan saya nggak tahu ya kenapa kok pabrik-pabrik pakaian perempuan itu senang dia membuat pakaian perempuan tuh yang pertama kriterianya yang transparan, yang kedua yang ketat, yang ketiga yang pendek-pendek ya kayak Tarzani. Ya, tahu Tarzani ya? Nah, arahnya ke situ. Nah, ini namanya kalau saya mengkategorikan ini namanya eksibisionisme. Ya, karena ada kepuasan di situ. Anda lihat gejala TikTokers itu ya. Itu kan dia atau apa namanya lagi banyak sekarang ya video-video seperti itu beredar luas seperti itu dengan menampakkan organ seksual mereka. Ini kepuasan. Walaupun yang dia cari itu like ya, komen untuk mendapatkan uang. Ini masuk gejala eksibisionisme dan ini penyakit. Ya, jadi kalau ada di sini yang seperti itu taubatlah gitu ya. Walaupun Anda pakai jilbab misalnya. Nah, taubatlah. Karena di situ ada sebagai ada waham popularitas di situ. Ini penyakit waham sudah kita kemarin kita bahas ya. Waham itu penyakit. Ada waham kebesaran seperti siapa tuh? Yang Sunda Empire dan kawan-kawan itu tuh waham kebesaran itu penyakit. Ya, siapa namanya itu? Rangga. Oh, Rangga. Jadi kalau yang dia seolah-olah punya kekuasaan besar dan seterusnya, super power, itu waham kebesaran. Tapi kalau dia suka untuk pamer, mencari popularitas, ya ini namanya waham popularitas. Dan ini masuk indikasi eksibisionisme menurut saya. Karena ada kepuasan di situ. Ya, ada perempuan itu yang tak nyaman, tak senang, tak bahagia kalau tak pakai jeans. Ya, celana jin ya, bukan celana jin yang itu, jin gaib itu bukan. Celana jin ya. Jadi dengan pakai celana jin itu dia mendapatkan kepuasan tertentu. Karena celana jin itu kan ketat gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya yang suka pakai celana jin. Biarkanlah jin itu dia pakai celananya sendiri, Anda tuh saya ikut-ikutan ya. Oke. Kemudian itu eksibisionisme ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya kelompok yang selanjutnya ya. Tadi kelompok pertama gangguan identitas gender ya. Kemudian ada gangguan parafilia. Parafilia baru 2 saya jelaskan ya. Terkait situasi dari eksibisionisme. Yang pertama, yang kedua sadisme dan masokisme. Jadi di sini dia menciptakan situasi, kalau sadisme situasi yang mencekam, yang ekstrim, yang melukai lawan jenisnya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Jadi dia tidak hanya sekedar berhubungan badan saja sudah puas, enggak, tapi disertai dengan melukai lawan jenisnya. Ya, entah apanya yang dilukai, pokoknya dilukai ya, sampai lawan jenis itu berdarah-darah. Itu namanya sadisme. Ya, kalau masokisme dia yang menikmati dilukai. Jadi sadisme sama masokisme ini pasangan yang serasi. Yang satu suka melukai, dengan melukai dia bisa menikmati kepuasan seksual, yang satu suka dilukai. Nah, dengan dilukai dia menikmati kepuasan seksualnya. Oke. Ternyata melukai dan dilukai itu dinikmati oleh sebagian orang ya. Nah, kalau Anda kan beda, melukai dan dilukainya. Ya. Kalau ini ekstrim ya, kalau Anda masih melukai dan dilukai setingkat monyet lah ya. Cinta monyet maksudnya. Cinta monyet ya. Tinggal pacar, dia nangis 3 hari 3 malam tak makan, itu apa-apa yang mati aja nanti gitu ya. Nah, atau misalnya ditinggal nikah gitu ya, udah 10 tahun Pak pacaran sama saya, nikah tahu-tahu sama teman saya, kan kurang ajar Pak. Ya itu nasib Anda gitu ya. Ya, karena emang banyak seperti itu. Saya dulu punya teman waktu kuliah di Jogja ya, itu selama kami kuliah 4 tahun ya, dia pacaran sejak PMB itu ya, mahasiswa baru.
sejak ospek itu dia pacaran. Sampai skripsi itu berdua. Mana-mana berdua, udah kayak suami istri. Nggak tahu di kos tuh ngapa-ngapain gitu ya. Kosnya bebas. Tapi ujung-ujungnya nikahnya beda. Yang satu sama ini, yang satu lagi sama itu. Gitu ya. Kan lucu gitu ya. Yang lebih parah lagi nikah sama temannya. Oh, ini nyeseknya sampai ke dada, sampai ke ulu hati ini. Ya makanya tak usah pacaran. Ya, kalau mau langsung nikah aja. Nikah itu tak enak. Ya, tak enak. Ya, 9 cuman apa namanya? Kata orang tuh nikah tuh enaknya cuman 1%. Tapi 99%-nya enak banget gitu ya. Nah, jadi nikah aja, nggak usah pacaran. Ya, jadi yang pacaran sekarang putus. Nah, bilang sama abangnya, "Bang, maaf, putus. Kalau abang serius datang ke rumah orang tua adik, lamar adik, ya. Besok tanggal 2 bulan 2 tahun 2021 kita nikah." Gitu ya. Kan ada tanggal cantik besok tuh. Nah, oke. Itu ya, yang pacaran putus dulu. Itu sadisme dan masokisme. Ya, menyiksa mendapatkan kepuasan, disiksa mendapatkan kepuasan. Jadi sadisme itu menyiksa, kalau masokisme itu disiksa ya. Jadi yang disiksa yang mendapat yang puas gitu ya. Kemudian jenis yang ketiga nama voyeurisme atau voyeurisme. Ini mengintip. Ya. Jadi yang sering ngintip orang mandi yang matanya sering apa namanya? Bengkak itu ya. Nah, itu, kalau di kampung kan gitu, sekolah atau kampus sih matanya bengkak, habis ngintip orang mandi nih gitu. Nah, voyeurisme ternyata salah satu orientasi apa namanya disorientasi seksual ya, penyimpangan orientasi seksual. Jadi dia mendapatkan kepuasan dengan ngintip. Ya entah ngintip apa ya, pokoknya ngintip gitu, ngintip lawan jenisnya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Oke. Atau melihat gambar-gambar porno, ya pornografi itu ya. Nah, ini termasuk jenis voyeurisme ini. Kan ngintip juga tuh. Anda kan tak lihat langsung, ngintip lewat video, ya. Coba jujur, siapa kemarin yang lihat videonya Giselle itu? Ayo. Nah, yang laki-laki nih biasanya nih. Aku. Oh, nggak ada yang aku ya. Ya, untung cepat dihapusnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada namanya frotteurisme. Apa itu frotteurisme? Gangguan yang berkaitan dengan aktivitas sentuhan. Ini biasanya terjadi pada laki-laki juga. Jadi banyak pelakunya itu laki-laki ternyata. Jadi frotteurisme ini biasanya dia naik angkutan umum ya, kemudian disentuhkan alat vitalnya ke lawan jenisnya. Biasanya orang tak sadar. Atau di pasar misalnya, kemudian dia mendapatkan kepuasan di situ. Ya, jadi naik bus kota, naik angkot, dia cari tempat yang strategis ya, yang bisa nempel sama lawan jenisnya. Nah, entah ke bagian pahanya atau ke bokongnya atau ke bagian yang lain. Maaf ya kita agak vulgar ya, karena bahasanya seperti itu. Nanti kalau nggak vulgar Anda tak paham pula. Ya, jadi dia nyentuhkan aja, nggak dia buka, nggak dia, cuma disentuhkan aja. Dari situ dia dapat kepuasan. Ya, nah ini korbannya banyak perempuan di Jakarta tuh banyak yang kayak gini. Karena orang kalau naik bus di sana kan desak-desakan ya. Nah ini banyak terjadi. Ya itu namanya frotteurisme. Kemudian ada namanya pedofilia dan incest. Nah, pedofilia udah tahu ya. Jadi kenikmatan seksual itu dia dapatkan dengan menggauli, menyetubuhi lawan jenis atau sesama jenis yang usianya masih di bawah umur. Bisa jadi sesama jenis ya, tidak mesti lawan jenis. Yang di bawah umur. Ya. Atau incest. Kalau incest itu dia berhubungan badan masih ada ikatan darah, itu namanya incest. Ya. Oke. Nah, ini juga banyak ya. Dan ini biasanya yang banyak menimbulkan kasus-kasus kriminalitas itu ini. Jadi dia menyetubuhi anak kecil, kemudian dia bunuh ya, atau dia culik kemudian disetubui ya. Kalau incest biasanya bapak sama anak ya.
Nah, itu. Jadi kalau di rumah yang perempuannya hati-hati. Makanya agama kita itu luar biasa melindungi perempuan. Perempuan tuh kalau sudah balik, bahkan sebelum balik ya, kalau perempuan itu cepat baliknya ya. Sekarang kelas 5 SD udah balik. Kemarin murid saya kelas 5 SD udah balik ya. Itu sudah apa? Anda harus menutup aurat, wajib menutup aurat. Yang boleh tampak itu hanya bagian-bagian lutut ke bawah boleh tampak sama orang tua. Siku ke bawah enggak apa-apa, leher ke atas enggak apa-apa. Tapi di antara itu, antara lutut sampai leher itu pokok, jangan tampakkan walaupun sama bapak sendiri. Bapak itu juga manusia, saudara perempuan itu juga manusia. Anda tahu manusia, sekarang manusia itu banyak yang lebih sadis daripada setan, ya. Jadi triknya itu luar biasa, kalah setan gitu ya. Setan sampai nyerah gitu ya, gitu kabarnya gitu ya. Nah, hati-hati yang perempuan di rumah tuh tutup auratnya. Ya, tutup auratnya. Jadi ke bapak, ke saudara kandung itu ada batasan aurat. Jadi aurat dalam Islam itu ada sesama perempuan yang muslim, ada sesama perempuan dengan non-muslim, ada dengan mahramnya, ada dengan bukan mahramnya. Jadi dibagi-bagi aurat perempuan tuh. Kalau sesama muslim, perempuan muslimah itu dia boleh menampakkan bagian-bagian tertentu yang vital, tapi darurat ya, darurat. Ya, misalnya kalau meninggal ya, maka yang memandikan tuh ya perempuan muslimah gitu ya. Tidak boleh perempuan kafir yang memandikan. Ya, jadi perempuan muslimah itu nggak boleh menampakkan aurat-aurat vitalnya kepada perempuan non muslim. Ya, ya bagian-bagian apa yang harus sepantasnya itu disembunyikan lah gitu ya. Kalau sesama muslimah nanti kalau situasi darurat dibolehkan dia. Ya, pas melahirkan misalnya kan. Nah, itu enggak menjadi masalah. Ya masa melahirkan ditutup ya. Ya gimana ceritanya itu? Ya. Kemudian yang ke bapak tadi seperti tadi. Kalau ke non muhrim ya jelas ya, yang non mahram ya jelas ya. Jadi Anda menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ya, kaki masuk aurat, leher aurat, betis aurat, paha aurat, jadi ditutup. Nah, jadi kenapa penting menutup aurat? Karena di situ muncul ketertarikan tuh. Jadi perempuan tuh kata Nabi, kalau dia keluar rumah, itu perempuan tuh kan sudah indah tuh. Kata Ahmad Dhani perempuan tuh indah kan begitu ya. Itu kalau dia keluar rumah, kata Rasul, setan itu menghias-hiasi perempuan tadi. Sejelek apapun, ya maaf ya, sejelek apapun dalam pandangan manusia, kalau dia keluar rumah itu dihiasi sama setan, sehingga laki-laki tertarik. Nah, itu Nabi yang mengatakan loh. Jadi perempuan tuh kalau keluar rumah itu dihiasi-hiasi sama setan. Jadi Anda ini tak usah berhias pun keluar sudah indah tuh, sudah cantik gitu. Nah, apalagi berhias, tambah memancing. Kan kaidah, maka Nabi melarang perempuan tuh kalau keluar rumah jangan pakai parfum yang mencolok. Jadi parfum perempuan itu sifatnya warnanya nampak ya, nah warnanya jelas tapi baunya agak kurang ya, agak meredup. Kalau parfum laki-laki enggak berwarna ya, tapi baunya sumringah. Bedanya itu. Nah, kemudian kalau keluar tuh enggak usah pakai dempul ya, dempul atas, dempul kiri, dempul kanan, dempul bawah ya. Dempulnya macam-macam lah namanya itu ya perempuannya. Jadi Anda tuh sudah indah, sudah cantik gitu. Ditambah lagi dipercantik sama setan. Anda cantik-cantik kali diri Anda. Berarti kan jongkek namanya itu, jongkek ya, mental ya. Nah, mental namanya tuh. Ya, makanya perempuan mental ini itu dilaknat oleh agama kita, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya, perempuan yang tadi tidak memenuhi kriteria menutup aurat yang 3 tadi, itu tidak akan mencium bau surga. Dia suka pakai pakaian transparan, yang ketat, yang membungkus aurat tadi, yang tidak menutup aurat, tidak akan mencium bau surga dalam hadis Nabi yang sahih. Ya, hati-hatilah tuh. Jadi kalau bercita-cita menjadi wanita soleha masuk surga, tapi auratnya belum seperti itu, belum baik, nah jangan pernah bercita-cita. Mimpi di siang, bolong, mencium aja enggak, bagaimana masuk surga, ayo. Mana kaidahnya tuh? Ya, maka hati-hati. Dan sekarang, ini saya sudah sampaikan ya. Nah, jadi besok kalau saya ditanya, kamu dosen, kata malaikat kan, apa tak sampaikan ke mahasiswamu? Kan mahasiswamu banyak yang kayak gitu. Nah, saya sudah sampaikan ya, ini Fando saksinya ya. Adik saksinya, yang lain saksinya nih. Ah, ini saya rekam nih. Besok saya lihatkan rekaman sama malaikat kalau masih berlaku besok ya. Saya sampaikan. Oke. Itu ya. Jadi mulai sekarang tutup auratnya. Ya, Anda persembahkan yang terbaik untuk suami Anda.
Ya. Jadi berikan yang terbaik, yang asli, yang orisinil kepada suaminya. Jangan berikan yang KW. Suami kok diberi yang KW itu gimana ceritanya? Second hand dapat suaminya. Ibarat mobil itu nggak mobil pribadi, tapi mobilnya plat kuning, angkot. Loh, yang laki-laki ini kalau mau beli mobil gitu punya duit, Anda mau beli angkot yang jelek itu atau Fortuner yang mengkilat, yang cingkling itu? Yang cingkling kan. Fortuner pun Anda tak mau yang dipajang di luar, maunya yang masih di dalam tuh, yang masih bagus, belum tersentuh debu gitu. Iya kan? Nah, iya. Yang perempuan pun gitu. Anda kalau beli baju, itu pilih baju yang dipajang, yang udah kena ingusnya anak-anak, kena keringatnya ibu-ibu di pasar, atau yang cari yang di dalam segelan. Pasti cari yang dalam segelan kan? Karena itu lebih orisinil, lebih asli, lebih top markotop kan gitu. Tapi kalau udah second, ya udah banyak tangan yang nyentuh, mata yang melihat, hidung yang mencium, itu udah second tuh. Jadi kalau laki-laki dapat yang kayak gitu, Anda termasuk laki-laki yang merugi, tak mendapatkan kenikmatan dunia ini. Ya, hati-hati jadi istri ya. Jadi salah satu kenikmatan itu di situ. Oke, itu ya. Nah, hati-hati itu. Saya nggak nyindir yang perempuan loh. Saya cuma menghasut yang laki-laki. Ya, supaya hati-hati dalam milih istri. Ya, kalau saya maunya yang asli, maka istri saya suruh, kamu kalau mau sama saya nikah, pakai cadar, saya bilang. Ya, walaupun saya tidak mewajibkan gitu. Ya. Karena ya di situ apanya? Di situ indahnya itu di situ gitu loh. Ya, untuk apa kita punya istri ya dinikmati banyak orang. Yang ngasih nafkah kita, yang jagain kita, nyediain rumah kita, beliin pakaiannya kita. Tapi yang nikmati orang lain. Mana ceritanya tuh coba? Kan tidak masuk akal gitu loh. Jadi agama kita ini indah, udah selesai semuanya tuh. Ya, yang laki-laki cuma 2 orang di sini masalahnya. Rugi yang tak dengar ceramah saya ini ya. Nanti direkam, nanti disebar ya. Biar laki-laki termotivasi untuk mencari yang baik-baik. Oke, itu ya. Itu namanya kita masalah eksibisionis jadinya sampai kemana-mana tuh. Oke, kemudian kita masuk gangguan yang berikutnya. Jenis yang ketiga berarti. Yang keempat, disfungsi seksual. Nah, ini disfungsi seksual. Kalau disfungsi seksual ini berkaitan dengan gangguan-gangguan organ seksualnya, ketidakmampuannya, jadi tidak berfungsi, nah gitu. Jadi dia punya burung tapi nggak bisa terbang, kira-kira begitu ya. Nah, nggak berfungsi. Kalau perempuan juga begitu. Nanti ada gangguan pada perempuan tuh ketika dia akan berhubungan itu, tiba-tiba mengeras apanya tuh, kaku gitu ya, bukan mengeras ya, kaku, maaf. Nah, ini sudah dewasa semua ya. Nah, ini agak vulgar memang. Kalau nggak paham nanti. Ya. Jadi kaku dia, nyeri. Ya, jangankan berhubungan. Lihat suaminya saja dia udah ketakutan. Ya. Kalau suaminya sebesar Pando kecil gitu, masih aman lah ya. Dapat pula suami yang kayak The Rock itu kan. Nah, itu kan bahaya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ini gangguan-gangguan seperti ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Jadi ketidakberfungsian dari organ seksualnya. Gitu. Oke. Apa saja jenis gangguan disfungsi seksual ini? Yang pertama, ada namanya hypoactive sexual desire disorder. Ya, gangguan ini muncul pada diri seseorang yang memiliki penurunan fantasi seksual. Jadi fantasinya yang menurun. Atau tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan aktivitas seksual. Atau ini kebalikannya hiperaktif. Ya. Jadi nggak ada lemah syahwat. Ya. Lemah syahwat. Ya, biasanya orang-orang yang sudah dikebiri, ya, atau karena gangguan psikologis lain, dia tidak punya keinginan untuk ini. Nah, atau orang yang kena penyakit gula darah ya, ini bisa terkena hipoaktif ini. Jadi tidak punya keinginan untuk berhubungan seksual. Ini juga gangguan ya. Jadi sepanjang hidup biasanya orang ini dia nikah ya, cuman tidak bisa memuaskan pasangannya, karena dia nggak punya gairah gitu. Jadi ya besok Anda juga gitu. Makanya salah satu kriterianya untuk kalau mencari cari yang sehat, kata Nabi gitu ya, yang subur itu yang sehat. Ya, bisa punya banyak anak. Nabi itu sebaik-baik perempuan kata Nabi itu yang subur dan murah maharnya, dia memudahkan maharnya.
Yang subur berarti yang banyak anak. Nah, ini kebalikan perempuan sekarang. Dia mau maharnya mahal, tapi tidak mau punya anak. Berarti ini seburuk-buruk perempuan ya. Jadi sebaik-baik perempuan itu yang mau punya banyak anak, banyak keturunannya, dan mudah maharnya. Jadi kalau datang laki-laki, abang sanggupnya apa? Abang Pajero satunya dek, anak papa roh. Ya, kan enak tuh. Nah, kalau yang lain datang, abang sanggupnya apa bang? Abang air putih aja segelas dek. Ayolah bismillah aja lah bang, gitu ya. Oke. Ini ya. Oke. Jadi ini gangguannya lemah syahwat namanya. Kalau bahasa kitanya ya. Kalau bahasa kerennya, bahasa Londonya, hypoactive sexual desire disorder. Jadi penurunan gairah seksual. Ya. Fantasi seksualnya tak ada. Jadi dia lihat perempuan tuh biasa aja. Nah, beda sama yang normal. Kalau lihat perempuan tuh tertarik dia kan. Ya. Kemudian yang kedua jenisnya sexual aversion disorder. Apa itu? Jadi orang ini memiliki gangguan itu menghindari secara terus-menerus dan enggan untuk melakukan kontak seksual genital dengan pasangannya. Ya. Jadi keengganan untuk melakukan seks inilah yang menjadi penyebab kesulitan melakukan hubungan seksual seseorang. Ya, biasanya ini karena kecemasan ya atau stres. Jadi dia tidak mau, takut ya. Tapi dia secara apa? Secara fisik dia nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi beban-beban psikologisnya itu kemudian menyebabkan ketidakberfungsian dari seksualitasnya tadi. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, ada namanya female sexual arousal disorder. Apa itu? Gangguan gairah yang terjadi pada wanita. Ya. Jadi ada ketidakmampuan wanita untuk bisa menyelesaikan aktivitas seksual dengan adanya pelumasan yang memadai. Jadi ini apa namanya? Dia nggak puas untuk melakukan hubungan seksual karena jadi Anda belum nikah ya. Saya nggak apa-apa ngomong ini. Anda nggak ini kan? Aman kan ya? Aman ya? Ini kalau ini tak paham nih. Aman ya? Jadi ada sebagian perempuan itu ketika berhubungan seksual itu pelumasnya itu kurang. Jadi ketika dia berhubungan itu belum apa lagi dia udah sakit. Sehingga dia cemas. Dari situ kemudian dia cemas. Dia nggak mau berhubungan lagi. Ya tapi jalan cuman nggak lama gitu ya. Sebagian perempuan gitu. Ya. Dalam syariat kita ternyata ini diatur loh kawan-kawan. Jadi yang kayak gini bukan kajian psikologi aja. Sebetulnya dalam agama kita diatur. Nabi itu pernah bersabda ya. Kata Nabi, kalau kamu mau menemui istrimu ya, dia berhubungan seksual dengan istrimu, jangan langsung to the point. Ya. Apa dulu? Stretching dulu, pemanasan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya psikologisnya perempuan ini bagus. Untuk apa? Kalau dalam medis namanya pelumas tadi bisa keluar, kemudian ketika berhubungan itu tak sakit ya. Ya, karena ada sebagian perempuan itu dia nggak bermasalah di sini. Jadi ketika berhubungan itu sakit, ya besok dia nggak mau lagi. Ya, abang jahat katanya. Sebetulnya abangnya bukan jahat, ya. Cuman dia yang bermasalah karena stres, karena cemas gitu kan. Akhirnya organ fisiologisnya itu tidak berfungsi secara baik, ya. Tidak bisa menghasilkan hormon-hormon yang memicu keluarnya pelumas tadi. Itu ya. Ini gangguan pada perempuan kalau ini. Nah, pada laki-laki juga ada. Apa jenis gangguannya? Yang keempat, male erectile disorder namanya. Nah, gangguan ini itu bentuknya adalah susah laki-laki tadi mempertahankan ereksinya. Ereksi tahu ya? Pando? Tahu ya? Nggak tahu? Oke. Ini vulgar masalahnya. Ereksi tahu? Beda ereksi sama klimaks tahu ya? Ereksi sama ejakulasi tahu ya? Beda ya? Tahu perbedaannya ya? Harus saya jelaskan? Anda buka suara. Nanti biar tahu saya keinginan mahasiswa itu apa kan? Gimana? Mau saya jelaskan lebih detail atau gimana? Maksudnya Anda bachelor kan? Kalau ereksi benar belum tahu Pak.
Ereksi tahu? Soalnya ada anak IPS Pak, bukan anak IPA. Oh gitu. Saya juga anak IPS dulu. Tapi setelah belajar psikologi abnormal dan apa dulu neuropsikologi saya jadi tahu gitu ya. Nah kayak Aisyah Dahlan itu kan neuropsikologi dia pelajari. Nah, makanya dia pintar sekali kalau ngomong masalah itu ya. Jadi ereksi itu tegang. Jadi dia nggak mampu. Ya, loyo itu ereksi ya. Jadi gagal dalam ereksi dia. Jadi belum lagi ada loyo ya. Kalau ejakulasi cepat keluarnya. Ejakulasi dini. Nah, itu bedanya ya. Nah, yang gangguan pada laki-laki ini yang jenis keempat ini dia bahkan tidak bisa ereksi. Keinginan ada cuman nggak bisa ereksi. Atau bisa ereksi cuman nggak lama, sebentar habis sudah. Nah, ini bisa karena penyakit-penyakit yang lain, bisa karena faktor psikologis atau faktor medis ya. Oke. Kemudian yang kelima, pada perempuan lagi. Female orgasmic disorder. Apa itu? Gangguan orgasme pada perempuan yang terjadi diakibatkan adanya penundaan ataupun tidak terjadi orgasme yang berkaitan dengan hubungan seksual. Kondisi ini tentu saja akan menyebabkan timbulnya masalah dalam hubungannya dengan pasangan seksualnya sehingga didefinisikan sebagai sebuah gangguan. Jadi jenis gangguan ini perempuan tadi apa namanya ya? Ada semacam penundaan dia. Jadi harusnya dia sudah apa namanya mengalami orgasme tadi, kemudian dia tunda-tunda, akhirnya dia nggak puas. Nah, karena dia nggak puas, akhirnya dia marah sama pasangannya. Kamu ini nggak jantan misalnya kan. Padahal dia yang salah, gitu ya. Nah, akhirnya bermasalah hubungannya dengan suami dengan pasangannya. Gitu. Jadi dia sengaja menunda-nunda, gitu ya, pada perempuan. Karena dibandingkan laki-laki, perempuan ini lebih sulit untuk orgasme. Ya dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu biasanya lebih cepat ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki enggak pandai gitu ya, sulit ya. Ya. Dan ini bisa mengakibatkan adanya gangguan ya. Kemudian pada laki-laki yang keenam, male orgasmic disorder. Nah, ketika laki-laki mengalami kondisi keterlambatan atau tidak terjadi orgasme ya ketika menjalankan hubungan seksual hampir mirip ya. Jadi dia nggak mampu untuk orgasme atau terlambat. Akhirnya tidak ada kepuasan di situ. Ya, hampir sama dengan yang perempuan tadi. Kemudian yang ketujuh, prematur ejakulasi, ejakulasi dini. Nah, cepat. Ini biasanya pada laki-laki. Ya, pada laki-laki banyak. Makanya ada senam tertentu ya untuk terapi ini, untuk menerapi ejakulasi dini ini. Nah, makanan-makanan tertentu, ya, makanan juga bisa mempengaruhi. Kemudian aktivitas fisik juga, ya. Nah, ejakulasi dini juga disfungsi seksual. Kemudian ada namanya dispareunia. Nah, dispareunia ini pada perempuan, ya banyak terjadi pada perempuan. Ini yang saya katakan tadi. Misalnya contohnya ini gangguan nyeri pada organ vitalnya ketika akan berhubungan atau saat berhubungan seksual. Nyerinya itu bukan nyeri biasa ya, tapi nyeri tadi kram, entah apa, karena kecemasan, faktor cemas dan seterusnya itu. Ya, kalau sakit ya ada sakit itu ya, pada perempuan mengakui ada sakit itu, tapi setelah itu enggak sakit lagi ya. Di awal-awal mungkin ya. Ya. Tapi kalau ini setiap kali itu dia nyeri. Ya, nyeri ketika akan melakukan hubungan dia nyeri. Ini juga namanya disfungsi seksual. Ini faktor psikologis biasanya ini. Jadi cemas, stres, ya, atau pengalaman traumatik tentang masalah seksual. Ya, sehingga dia nggak mau berhubungan seksual dengan pasangannya, dengan suaminya. Suami sah misalnya kan. Nah, ini juga termasuk. Nah, terakhir saya mau tambahkan, ini di luar kategori psikolog. Kalau tadi kan bicara psikolog. Nah, sekarang saya tambahkan. Melacurkan diri, PSK, prostitusi itu termasuk gangguan seksual juga. Ya. Di sini nggak ditulis karena orang barat nggak paham itu ya. Dalam Islam itu termasuk gangguan ya. Bahasa agama kita menyebutnya dengan zina. La taqrabuz zina wasa'a sabila. Jangan dekati zina karena itulah seburuk-buruknya jalan. Ya, saya tambahkan satu. Zina juga. Ya, karena dia menempatkan sesuatu pada tidak pada tempatnya. Ya kan hanya pada pasangan yang sah boleh kan. Ini dia nggak diumbar, dijual untuk mendapatkan imbalan tertentu. Ya kalau
pelacur biasanya uang. Ya. Oke. Itu ya sekilas mengenai gangguan seksual baik yang berkaitan dengan gendernya ya, identitas gendernya, kemudian disorientasi seksualnya ya seperti gay, lesbi, kemudian kalau waria itu dia belum masuk disorientasi ya, dia bisa ke gender kalau waria itu. Tapi kalau waria yang berperan sebagai pemuas nafsu para laki-laki, ya, karena ada pelacur waria juga di Jogja itu dulu waktu saya pernah cerita dulu ya di kelas psikologi sosial kita ketemu dulu. Psikologi apa kita ketemu dulu? Saya dulu di Jogja waktu saya S1 juga di psikologi. Itu kami dalam kelas namanya psikopatologi ya. Ya, mata kuliah psikopatologi ada di BKI, psikopatologi. Ada. Psikopatologi. Jadi ilmu tentang penyakit psikologi. Patologi sosial. Patologi sosial. Ada kayaknya, Pak. Ada ya. Patologi. Ada, Pak. Ya, patologi sosial atau psikopatologi. Jadi kami dikasih tugas. Ya, masing-masing dapat tugas yang menarik gitu ya. Tapi saya agak kurang menarik karena saya dapatnya waria. Kalau yang lain dapatnya ada yang ke prostitusi, yang macam-macam. Dan memang mereka terjun, dibuat filmnya, film dokumenter. Tapi kami izin dulu. Ya pandai-pandai lah di dalam itu ya. Jadi disewa, kalau kawan saya yang dapat ke prostitusi, pelacur itu disewa, tapi bukan untuk berhubungan badan ya, untuk diwawancarai. Tarifnya sama seperti biasa. Ya ada yang 50.000, ada 25.000, ya macam-macam. Ya di Jogja itu murah-murah. Jadi kalau ke sana jangan mampir ya, walaupun murah. Jangan mampir. Ya karena di sana macam-macam apa tuh. Teman saya itu di Jogja tuh ada kerjanya supir. Nah, supirnya ngantar-ngantar orang ke situ, anggota DPR, pejabat-pejabat. Nah, ini jangan apa pula ya, Bapak saya anggota DPR, Pak. Ya, jangan-jangan ke Jogja kemarin. Nah, ya bapaknya orang baik, ya yakin aja lah ya. Ya, ini yang tak baiknya. Ya, kebetulan ya saya banyak kenal kawan-kawan yang gitu ya. Nah, bahkan dulu kawan saya waktu ngajar dulu, saya ngajar di SDIT, dia supir. Itu sering dapat tawaran itu. Dia apa ya, supir dan juga rental mobil ya, kayak paket wisata gitu. Banyak permintaannya kalau pejabat tuh Pak, katanya permintaannya itu banyak dari itu katanya. Ya, ada plus-plus. Kalau gitu nanti mau dia pakai jasa kita, tapi kalau enggak dia pakai jasa yang lain katanya. Boleh enggak katanya? Saya bilang tak boleh. Nah, berarti kamu bantuin dia untuk berzina gitu kan. Ya. Jadi saya dulu Pak waria. Nah, waria itu hanya sekedar apa saja, dia ada yang melayani laki-laki juga sebagai pelacur laki-laki dia, gigolo ya. Ada yang tidak, dia hanya suka berpakaian ya, berperan seperti itu saja. Jadi tidak semua waria seperti itu. Ya. Oke, tapi jelas dua-duanya tetap haram kalau dalam pandangan syariat. Laki-laki yang tasabuh menyerupai perempuan atau perempuan yang tasabuh menyerupai laki-laki tidak akan mencium bau surga. Ya, tidak akan mencium bau surga. Itu ya, kawan-kawan. Oke, itu sedikit review dari saya. Kayaknya sudah panjang lebar dan sudah paham nampaknya, udah mangguk-mangguk ya. Ini kok makin sedikit nih, tinggal 12 orang. Banyak yang terganggu baterai sama jaringan tadi, Pak. Oh gitu. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada kita tutup. Silakan. Nah, silakan. Siapa? Ari. Pak, untuk parafilia itu dia itu sebulan baru dikatakan itu kan tadi banyak macam-macamnya tuh kan Pak. Ya. Misalnya fetis, itu dia sebulan udah dikatakan fetis atau ada minimal berapanya Pak? Tergantung dia. Ya, waktu itu kadang tak menjadi, kalau saya ya, waktu tak menjadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah kebiasaannya dia. Dan dia memperoleh kepuasan tak di situ. Ya, kalau dia sudah memperoleh kepuasan di situ dan itu dia jadikan kebiasaan seksualnya, ini sudah tergolong. Walaupun dia baru melakukan sekali, tapi dia mendapatkan kepuasan di situ dan kemudian ada kenikmatan psikologis di situ. Nah, ini bisa jadi arahnya bisa jadi ke situ walaupun sekali. Tapi kalau udah 2 kali 3 kali berarti kan sudah disebut dengan mulai biasa itu kan. Jadi tidak tergantung waktu ya. Kalau dalam sebulan tiap hari dia kayak gitu gimana?
30 hari berarti kan 30 kali. Dalam sehari pun dia kayak gitu, 5 waktu sehari semalam dia kayak gitu misalnya kan. Nah, kan nggak menjadi tolak ukur waktu itu gitu ya. Iya. Tapi kriterianya tadi ya, ada kepuasan enggak di situ? Dia menikmati enggak ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Tak ada ya. Saya kira sudah paham ya. Oke, baik kawan-kawan. Ini pertemuan berapa nih? 13 ya. Kelompok 12 ini kan? Ya, berarti kita sudah di ujung apa nih? Ujung semester nih. Nanti tolong absennya dirapikan ya, Pando ya. Kemudian Baik, Pak. diselek kawan-kawan, ya selektif kawan-kawan yang enggak masuk ini kenapa alasannya ada apa, minta bukti-bukti. Karena absensi ini karena online ya, saya menjadikan absensi kehadiran ini indikator penting untuk penilaian. Artinya kalau dia tak hadir di sini, kita tak paham tuh, tak dengar kuliah dari saya. Ya kalau hadir minimal dia dengar walaupun tak paham gitu ya. Minimal dia pernah dengar. Aku tahu suatu saat dia ingat kan. Oke. Itu ya. Jadi sekian dari saya mohon maaf jika ada salah dan kurang ya. Ya kalau bahasanya tadi agak vulgar memang ya ranahnya bahasannya seperti itu. Kalau enggak Anda tak paham kan. Nanti datang pasiennya kan dia cerita gini-gini gitu Anda tak paham. Ibu ngomong apa, malu saya katanya kan. Seperti dia konselor kan. Nah, jadi memang hal seperti ini ada tempatnya untuk dibicarakan. Ya, dan di perkuliahan kita ya kebetulan ada bahasannya seperti itu. Ya. Baik, Pak. Ya, saya tidak bermaksud apa-apa kecuali hanya untuk menjelaskannya. Jadi kalau ada yang berkeinginan nanti segera menikah. Ya, anjurkan nikah. Ya. Oke, baik. Kita akhiri kuliah kita di sini. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.